Alkitab bagi kita itu udah selesai, nggak seperti Mormon. Kita sudah final di kitab Wahyu. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan sebagainya fungsinya. Tetapi intinya adalah tulisan ini diilhamkan Allah. 66 buku, puluhan penulisnya. Sebab satu author atau satu penulis mungkin menulis beberapa kitab seperti Paulus banyak sekali. Seperti Musa ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yaitu kitab Torah. Jadi ada puluhan dan terbentang waktu dari puluhan tahun atau tahunan hingga ribuan tahun bicara tentang Mesias yang sama. Dan tidak saling menyerang. Dan Yesus tidak menulis biografinya sendiri. Mana ada kitab Yesus di dalamnya. Yang kedua, Mormonisme atau gereja Mormon. Namanya aja gereja Mormon. Saya ambil satu aja, terlalu banyak detailnya. Tapi satu aja langsung kelihatan perbedaan utama. Bagi mereka Alkitab nggak lengkap. Alkitab ini belum final. Tapi terjemahan Joseph Smith sebagai pendiri dan Nabi Mormon itulah, kitab Mormon namanya, itulah buku inspirasi. Bagi mereka itulah ilham yang benar. Bedanya dengan kita percaya Alkitab adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus dan sudah final di kitab Wahyu. Kalau tiba-tiba di sini ada satu Alkitab lagi, Kejadian sampai Wahyu, lalu tiba-tiba kita Pustaka Raja Wali rilis ada satu kitab lanjutan Alkitab namanya kitab Yohanes Soni. Pastor Yo di sini welcome home. Dan kitab itu disetarakan dengan Alkitab. Don't believe that book. Don't believe that claim. Kalau ada kitab Philip Mantova juga jangan percaya. Saya bisa nulis buku itu hanya suplemen atau vitamin saja. Tidak pernah menyamai Alkitab. Anda mau baca, monggo silakan. Nggak mau baca juga nggak apa-apa, nggak pengaruh. Tapi kalau Anda goyang dengan ini keselamatan. Batu penjuru. Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Oh tadi by the way di kebaktian sebelum ini tadi saya salah sebut. Saya bilang Alkitab itu ada 66 kitab. Nah itu betul. Tapi saya sebutnya di Kejadian sampai Maleaki. Lalu Yohanes sampai Wahyu. Nah karena saya lihat Pastor Yohanes di sini jadi saya bilang Yohanes padahal Matius maksud saya. Totalnya 66 ya. 27 perjanjian baru, 39 kitab di perjanjian lama. Tutup buku. Cukup sudah. Kita sebagai orang Kristen punya keyakinan dan kita pegang teguh. Alkitabnya Kristen dan Katolik pun beda. Alkitabnya Katolik ada tambah beberapa buku. Saya rasa cukup sih kalau saya secara pribadi keyakinan saya cukup di 66 itu pun saya belum bisa kuasai kok. Dan saya belum melakukan semua firman. Pewahyuan di Alkitab itu indah. Kalau Anda baca, jikalau Anda ragu, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil ditulis oleh 4 orang berbeda. Matius itu pemungut cukai, tukang pajak dulu, dibenci orang. Markus itu anak muda, Markus Yohanes, kemenakan Barnabas. Dia itu lari dari pelayanan, lalu habis itu sama Petrus diadopsi jadi anak rohani. Lalu Lukas itu dokter, tabib. Jadi hari ini dia itu di dunia medis. Orang yang sangat logis. Dan kalau Yohanes itu murid yang paling dikasihi Yesus. Saya baca ini, saya dapat penerangan perjanjian baru. Saya baca semua surat Paulus dan sebagainya. Saya jadi ngerti karena ini cerita Yesus jadi pangkalan pokoknya. Dari perjanjian baru saya dapat terangnya untuk perjanjian lama. Jadi kalau saya ngajar perjanjian lama, Anda kan lihat selalu fokusnya ke Yesus. Yesus adalah center atau pusat daripada story-nya. Arti-artinya pun tentang seputar Yesus dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Alkitab bagi kita itu udah selesai, nggak seperti Mormon. Kita sudah final di kitab Wahyu. Bahkan di 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan sebagainya fungsinya. Tetapi intinya adalah tulisan ini diilhamkan Allah. 66 buku, puluhan penulisnya. Sebab satu author atau satu penulis mungkin menulis beberapa kitab seperti Paulus banyak sekali. Seperti Musa ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yaitu kitab Torah. Jadi ada puluhan dan terbentang waktu dari puluhan tahun atau tahunan hingga ribuan tahun bicara tentang Mesias yang sama. Dan tidak saling menyerang. Dan Yesus tidak menulis biografinya sendiri. Mana ada kitab Yesus di dalamnya. Matius ada, Markus ada.
Efesus ada, Yesus nggak ada. All speak about Jesus. Jadi kekristenan bedanya dengan Mormon simpel aja. Bagi kita Bible ini otoritas, bukan bagi mereka. Jadi kalau Anda dihampiri oleh orang Mormon bilangnya, no thank you, terima kasih. Saya mau bicara, mau diskusi, silakan bicara sama gembala saya aja, jangan sama saya. Karena saya menjawab ke gembala saya, ya. Maksudnya suruh ke Pastor Yohanes. Haleluya. Enggak, ke saya juga enggak apa-apa. Oh, saya ceritain tadi di ibadah sebelumnya bagaimana rumah saya didatangi saksi Yehova waktu saya di Kanada. Tapi karena di rumah saya waktu itu ada keluarga saya. Dan juga ada pula banyak adik-adik rohani. Yang namanya teman-teman saya ngekos di rumah kami. Rumah kami kan banyak kamarnya. Jadi saya harus pasang badan. Dari dulu memang sudah dilatih sama Tuhan untuk menjadi tumbal atau menjadi penjaga. Atau menjadi penjaga jiwa atau menjadi gembala. Meskipun saya masih sekolah seminari, waktu sekolah teologi, saya terpaksa ketemu sama mereka bukan karena saya kepingin berdebat. Saya mau buat mereka jerah, jangan jadikan rumahku target. Karena mereka tahu, justru waktu itu di Kanada, saksi Yehova tahu rumah saya itu ada banyak anak muda. Dan ada keluarga dan orang Kristen malah didatangi. Malah jadi prioritas. Jangan kaget loh ya. Yang namanya antikristus yang bekerja di seluruh dunia ini. Ini menargetkan bukan orang-orang dunia, tapi orang umat pilihan. Karena itu kalau orang Kristen melulu tentang doakan aku kurang ini, doakan aku supaya aku begitu. Anda lihat hawanya ini, pada zaman COVID Anda harus berjaga-jaga. Sekarang ini hawa dunia itu kesesatan di mana-mana. Cepat lambat kena deh Anda. Kalau Anda tidak tertanam dalam firman. Karena semua itu mula dengan simpatik yang diberikan. Atau suatu kebutuhan yang bisa terjawab. Kalau Anda tidak punya the teaching of Christ, pengajaran Kristus, sebentar lagi dengan mudah Anda menerima the spirit of the Antichrist. Atau roh antikristus. Orang Kristen harus belajar firman. Gak boleh males. Di gereja yang khotbahnya bagus kadang-kadang merugikan daripada di gereja yang khotbahnya asal-asalan. Karena kalau kita sudah dikhotbahi dengan semua pewahyuan, satu-satu dikupas ayat per ayat membuat kita malas. Tapi di tempat di mana kita harus mencari kebenaran lebih susah, kadang-kadang orang lebih sungguh-sungguh. You must study the Bible. Nggak harus ke sekolah teologi ya. Nanti ibadah setelah ini saya jelaskan, hati-hati baca sembarang buku. Anda bisa buka pintu. Maksud saya bukan ke sekolah teologi kok. Nggak tentu. Saya punya teman sampai senior year tahun keempat. Baca semua seputar buku-buku yang membahas tentang Alkitab. Tapi Alkitabnya sendiri nggak pernah dijamah, nggak pernah dibaca. Beberapa teman saya di sekolah teologi ya begitu. Makanya itu ada pepatah. Dan ini nggak tentu benar, nggak bisa diaplikasikan ke semua. Hati-hati kalau Anda pergi ke seminari. Jangan-jangan kalau Anda nggak ready, Anda perginya ke cemetery. Bahasa Inggrisnya begitu, hati-hati kalau Anda pergi ke sekolah seminari atau sekolah teologia. Dikira belajar tentang Tuhan, malah justru Anda ke kuburan. Tidak perlu kita itu belajar ke teologi, nggak usah. Tapi kalau kita itu sungguh-sungguh mengamat-amati firman, keajaiban terjadi dalam kehidupan kita, yaitu pertumbuhan 100 kali ganda. Itu bukan berkat materi. 100 kali ganda itu bicara tentang pengenalan akan Allah, pengenalan yang baik akan Tuhan.